siapa namanya nih? Fadila Aprilia. Fadila Aprilia. Tangannya dingin banget. Boleh duduk dulu? Iya. Oke, kita duduk dulu ya. Fadila Aprilia. Oke, sehat ya? Iya Kak. Iya. Apa kabar? Kamu sudah bilang sehat, terus sekarang aktivitasnya apa nih? Aktivitas sekarang di basket. Di basket. Terus masih sekolah juga? Masih. Kelas berapa? Kelas 3. Tiga di mana? SMP Negeri 10. Sebelum di kampung. Ya. Jadi ini apa nih? Ini baju kebangsaan? Baju kebangsaan nih? Ya. Kebangsaan dari apa nih? Dari ekskulnya, dari sekolahnya, apa dari klubnya? Ekskul sama klub. Oh, jadi satu memang? Iya. Oh, jadi ekskul dan klubnya samaan. Apa nih? Boleh kamu coba sedikit? Black Horse ya? Oh, oke, nomor 9. Kenapa nomor 9? Biasanya kalau untuk baju gini ada nomor favorit gitu nggak? Mintanya? Nomornya dari pribadi atau dari urutan atau dari Urutan. apa? Oh, urutan. Urutan apa? Urutan angka. Angka iya maksudnya. Apa dari urutan tanggal lahir gitu kan? Atau mungkin dari tinggi badan. Kamu nomor 9 nih kayaknya cocoknya gitu. Iya, tinggi. Iya. Oh, dari tinggi badan juga. Oke, jadi masih sekolah. Kelas berapa tadi? Kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 di SMP 10. Bentar lagi kayaknya UN ya? Iya. Oke. Udah sampai mana sih? Apa sejauh ini persiapan buat UNnya dulu deh? Kalau persiapan sih belum. Belum ada. Terus kamu bisa nggak Masih belum siap. Oh, belum siap. Belum. Belum siap untuk UN. Belum. Oke. Jadi ini mungkin nanti siapa tahu bisa denger ya dari dinas pendidikan. Belum siap untuk UN. Jadi misalnya bisa diundur gitu. Kalau untuk soal basketnya, kita boleh ngomong soal basketnya. Kamu udah lama. Udah berapa lama? Udah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Berarti dari kelas 1. Iya. Dari kelas 7 ya? 7, 8, 9 Iya. sampai sekarang ya. Oke, terus emang sebelumnya itu tahu basket dari SD atau memang baru ikut di SMP? Ikut SMP. Ikut di SMP-nya. Kenapa? Ya asik ngeliatnya. Cuman itu aja. Asik nih, kayaknya asik nih. Kayaknya semuanya juga asik nanti kelihatannya. Giliran jangan juga gitu. Kalau dulu gimana? Ya dulu. Asik aja. Oke, ada dari siapa gitu dulu, dari kakak tingkat mungkin dulu pertama masuk. Iya, dari kakak tingkat. Dari kakak tingkat. Gimana ngajakinnya? Ya mau ikut ekskul basketnya asik lah, kakak-kakaknya gitu. Jadi pancingannya asik lah kakak-kakaknya, kece gitu kan, keren-keren itu pancingannya. Oh gitu. Dan juga terus ada prestasinya juga nanti. Kalau SMA-nya nanti ada beasiswa kata gitu. Jadi tertarik mulai dari situ karena Iya. ada beasiswanya mungkin. Terus sampai sekarang udah dapat nggak? Belum tahu. Udah dapat beasiswanya belum. Tapi kalau prestasinya udah dapat ya. Oke. Ngomong sini sama siapa nih hari ini? Semua om. Sama omnya. Oke, mungkin bisa panggil omnya? Bisa. Ya panggil ya. Oke, ini dia seniornya dari siapa tadi? Fadila. Oh, Fadila. Selamat sore. Apa kabar? Udah duduk. Mana dingin juga. Silakan duduk. Oke, mulai senior junior ya. Aktivitasnya apa nih? Kenalan dulu tadi siapa? Oh ya, saya Ardi. Ardi aja kok. Ardi aja. Ardi. Aktivitasnya apa nih? Aktivitasnya sih sementaranya di rumah ya. Di rumah. Di rumah ada usaha kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilan. Di bidang apa kalau boleh? Kita produksi pemain. Oh, pomade. Oke, produksi pomade. Khusus nih, siapa tahu yang nonton hari ini cowok kan? Boleh. Jadi yang nonton acara ini gak cuma ibu-ibu dan anak-anaknya, semuanya kalangan juga bisa. Jadi salah satunya Saya nggak ada niat memasak. iya, enggak itu beda lagi nanti. Jadi mungkin jadi ada salah satu produksi home industry juga ya. Oke, pomade. Terus selain itu aktivitasnya ada lain? Biasanya sih ada foto weddingnya. Oke. Baru-baru ini juga sih. Oke, jadi ada di bidang fotografi juga, kemudian di bidang minyak rambut lah jenis ya, mungkin karena hobi itu tak tahu sih ya. Sudah lama untuk menjalani kedua aktivitas itu? Kalau yang pomade sih 1,5 tahun. 1 tahun setengah cukup, udah lama sih ya. Kalau untuk yang fotografi? Fotografinya sih belum lama, tapi emang karena ada kelebihan dan kekurangan dunia fotografi, jadi Oke, jalanin aja lah kedua aja, siapa tahu bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini tadi aku udah ngobrol sama
Fadila ya, soal apa sih basket gitu. Nah aku tadi belum nanya, kamu kalau untuk basket ini ada nggak dari apa peran orang tua misalnya atau keturunan dari siapa? Nggak mau sendiri. Nggak mau sendiri mama. Oke, kenapa kamu mau sendiri? Emang nggak ada arahan misalnya dari papa atau mama mungkin? Bunda. Atau ibu, oh bunda, mungkin dari bunda atau sama ayahnya ada arahan nggak? Kamu kesini aja sih deh olahraganya gitu. Kalau itu dari kakek. Oke, dari kakek berarti ayahnya senior kamu ya? Oke, dari kakek arahannya ke olahraga, terus Iya. basket langsung. Apa katanya dulu? Ngarahinnya gimana? Dek kamu ikut basket aja kata itu biar bisa masuk ini polwan. Oh, bisa masuk polwan. Oh, jadi ilmunya biar polwan ya. Oke, terus kamu sendiri langsung udahlah nggak apa-apa ikut aja gitu. Atau mungkin dulu sempat ada olahraga yang lain pernah diikutin gitu. Olahraga sih mah dulu pernah ada yang diikutin. Apa itu? Taekwondo. Taekwondo juga. Oke, ini kesini hari ini dengan Om ya. Iya. Mungkin orang tuanya sedang berhalangan. Aku mau tanya juga, seberapa dekat sih sebenarnya meskipun tidak ada orang tua tapi sama Omnya seberapa dekat? Sedekat-dekatnya sih yang dari basket juga sih. Oh sama. Oke. Berarti Itu kan satu hobi, jadi ya bisa dikasih masukan-masukan juga ke Fadilanya. Oke. Support juga. Jadi pernah nih dulu mungkin diajarin atau mungkin Omnya langsung ngarahin, seniornya langsung ngarahin senior. Nah berarti basket tetap ya senior ya. Iya. Oke, seniornya sendiri yang ngarahin langsung dulu mungkin waktu masih belajar gitu. Sebenarnya sih waktu tahu beliau ikut basket ini baru kita Oke. Oke. Fadilanya ikut basket ini ya mulai ikut aktif juga ngasih pengarahan, terus ngasih masukan. Jadi apa ya, tempat sharing lah ya Iya. berarti. Pernah latihan bareng nggak nih berdua gitu atau mungkin dulu pertama kali yang ngajarin bukan. Iya, Tapi pernah mungkin ada satu kegiatan latihan bareng gitu. pernah. Pernah ya. Selain itu mungkin pernah apa ya? Pernah selain basket tuh. Mungkin apa curhat-curhat gitu sama Omnya? Enggak. Kenapa malu? Iya. Kalau biasanya kan beda rumah ya? Iya. Nah, terus kadang sering ini gimana tuh? Atau mungkin sering berkunjung ke rumahnya atau main atau pas Iya, lagi ada momen tertentu? lagi ada waktu luang, terus juga kalau misalnya si Fadila sedang latihan ya saya sering ikut latihan juga. Oh, sering ikut latihan juga. Ada waktu khusus nggak? Misalnya dalam 1 minggu khusus nih kita latihan berdua boleh nih sama Om gitu. Tapi ngambilnya nggak dari itu di waktu latihan, jadwal Oh, waktu latihannya latihan. aja. Jadwal latihan samaan, jadi dari situ si masukan pengarahan. Berarti sering sharing juga ya. Iya. Apa yang biasanya kamu sharing sama Om? Mungkin sulit atau dulu belajar ini gimana sih Om? Gitu? Ya tentang cara-caranya tuh gimana yang kita nggak ngerti jadi ngerti. Emang kamu sekarang udah berapa tuh? Apa ya? Kalau sebutannya apa sih? Kalau untuk misalnya berapa gaya gitu? Berapa gaya dalam basket yang kamu udah kuasain sekarang? Udah banyak. Sudah bayang, ada berapa tuh kira-kira? 10? 15? Kurang tahu. Oh, sudah lebih dari itu ya berarti? Oh, sudah lebih dari itu, berarti emang udah mahir ya? Asik. Nah, kalau udah lama kan berarti apa ya? Sudah lama kan? Udah belajarnya dari kelas 7, 8, 9 sampai sekarang. Berarti udah senior cukup ya? Udah cukup senior kalau di sekolah. Berarti udah banyak prestasinya? Sudah. Nanti kita lihat ya di segmen 2, aku mau tahu berapa sih banyak prestasi yang dibawa. Jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita balik lagi di segmen 2. Kita balik lagi di Senior Junior. Nah, sekarang kita udah masuk ke segmen 2. Kita mau tanya lagi prestasi-prestasi yang katanya udah didapat sama Fadila. Mana ini dari teman-teman kamera yang katanya mau? Oke, ini adalah salah satu kameramen kita. Boleh di sini aku ya, terima ya. Sah ya? Ya. Apa? Ini apa dulu nih? Ini ada Oke, ini ada piagam. Ini ada Trofi. ya. Oke, ini ada trofi, ada pialanya. Sama ya, piala sama trofi ya. Oke, ya nanti kamu bisa ceritain semua satu-satu boleh ya. Oke, ini dulu deh. Ini
Apa nih? Ini piagam dari mana? Sekolah Balam seprovinsi. Oke, ini pas apa tuh? Event apa? Pas event apa nih? Kompetisi apa? Kompetisi apa nih ya? Apa ya? Ayo. Bola basket ke Balam. Ini tahun 2016. 16. Ini terakhir. gimana? Oh, terakhir. Ini dari dari Perbasi Iya, ya, Perbasi. dari Perbasi di tahun 2016. Terus yang ini apa? Yang ini apa? Ini dari mana? Itu dari Pak Apa ini? Apa sih ini? Pak- Vlog. ya. Oh, dari vlog. Ini kamu kok bingung sih? Kamu yang kamu yang ini kamu Kalau menjadi ininya sih? toh Kak, nih. Apa ini? Dari SMA 7. Oke, yang ada ini SMA 7 waktu itu ya. Ini juara 2 Basket Putri. Kalau juara 2, oh berarti klubnya ya? Iya. Oke. Kalau yang perseorangan ada nggak? Yang Nggak ada. Nggak ada. Oh, belum ya. Ya, nanti siapa tahu ya. Kedepannya dapat. Ini juara 3 juga. Jadi tadi 3. Ini 2. Ini 3. Ini juara 1. Juara 1. Lengkap ya. Berarti 1, 2, 3 udah pernah dapat semua ya klubnya. Nah, terus selanjutnya boleh yang juara 1 dulu. Oke, kamu boleh ceritain ini. Ini yang mana ini? Juara 1 yang pertama tadi ya? Ini ya. Oke, satu paket ya sama ini. Nah, ini gimana nih dulu waktu dapetin ini? Dari mana sih ini Perbasi? Berbasi. Ada keluh kesahnya atau cerita-cerita horornya? Mungkin ada kesan-kesannya gimana nih pas dapetin ini? Kesannya sih senang. Senang. Terus Apa? mungkin ada cerita-cerita temen aku dulu pas mau dapetin ini, teman-teman ternyata ada yang sakit tiba-tiba, terus ada yang nggak bisa datang, Ada juga cedera. cedera. Gimana tuh? Siapa Ya, kamu? Bukan Teman. teman. Gimana tuh kronologisnya ceritanya? Karena lagi saya Ceritanya gimana tiba-tiba, apa pas lagi nyemplungin bola kering langsung jatuh terus nggak bisa bangun lagi atau gimana? bukan negara ada yang ini apa? Rebutan bola. Rebutan bola, disikut-sikut, apa dijorok-jorokin gitu. Oh, memang dalam permainannya pasti kayak gitu. Iya, tapi kayak gitu juga dapat foul, pelanggaran. Oh, dapat pelanggaran ya. Oh, bagus lah mereka dapat pelanggaran. Tapi teman kamu kena juga ya. Tapi akhirnya dapetin Juara 1. pengorbanan ya. Oke, ini kalau ini apa? Ini Juara juara 2. dua. Oke, kalau ini juara 1, sekarang kita kedua. Ini juara 2 yang ini. Iya. Oke, terus kalau ini ceritanya apa nih? Dapetin juara 2 ini. Saingannya berat. Saingannya berat. Oke, saingannya terberat tuh dari mana? Dari sekolah mana? Sekolah SMP 29. Oke, dari SMP 29. Kenapa beratnya? Apa karena mereka Karena keren? mereka fisiknya lebih bagus dari kita. Fisiknya lebih bagus, lebih gede, lebih tinggi, besar, lebih bongsor atau lebih Enggak, Kak. Darang fisiknya oh, apa maksudnya tahan banting. Tahan sakit mungkin lain-lain gitu ya. Karena mungkin latihannya juga ya. Iya. Dari mereka mungkin latihannya lebih apa ya? Keras. Iya, lebih keras dan bisa ngebuat fisiknya jadi lebih tangguh. Ya kalian nggak apa-apa, sama aja sebenarnya ya. Jadi meskipun nggak ini beda, cuman kalau memang latihannya lebih keras lagi bisa kan. Terus kalau yang itu ini juara 3. Awal pertama. awal kali. Ini awal pertama. Oh, jadi ini yang pertama kali. Iya. Oke, ini pertama Iya. kali tim kamu berarti ya. Tim kamu ikut kompetisi. Iya. Oke, ini di tahun 2016. Coba sih 16. ceritain pertama kali kesannya gimana? Pas kesannya Ya. pertama kali lomba. Nggak nyangka juga bisa pulang bawa juara 3. Walaupun itu saingan juga pada berat-berat semua. Ini berat-berat semua ya. Nah, ini katanya dengar-dengar yang pertama kali ini yang kamu bawa pulang justru malah langsung dapat restu dari orang tua tentang Iya. basket. Oke, emang sebelumnya kenapa tuh nggak boleh apa gimana sama orang tuanya? Bukan gak boleh, belum yakin aja. Yakin, berarti butuh keyakinan yang kuat ya. Kamu gimana tuh cara ngomongnya sama orang tua? Siapa yang nggak boleh, ayah atau ibu? Yang nggak boleh itu ayah. Ayah. Oke, jadi ayah yang nggak ngizinin. Terus kamu tiba-tiba pulang buat itu. piala. Sempet ada drama-drama, main kemana-mana gitu. Sempet ada seperti itu? Enggak. Sempet dimarahin nggak dulu kenapa Nggak. ikut basket? Enggak. Tapi yang pasti udah apa namanya kasih keyakinan ini dengan. Oke. Jadi emang seperti itu ya. Gimana tuh? Kamu mungkin omnya pernah tahu gimana kok bisa sampai nggak boleh? Ini karena emang jalan baru, terus orang tua dengan anak cewek khawatir. Iya sih pasti. Khawatir, tapi emang dari anaknya yang sedikit tomboy, emang dia kemauannya juga keras. Jadi emang ya udah dia punya motivasi
Jadi Tomboynya dari kelas berapa tuh udah kelihatan kayaknya tomboy nih anak itu? dari kecil udah kelihatan. Jadi itu udah kelihatan tomboy. Oke, tapi yang pasti kedua orang tuanya setelah tahu ternyata anaknya berbakat, langsung diizinkan. Langsung dapat restu. Sempet mungkin ada cerita-cerita nggak dulu, kenapa sih kok nggak bolehnya, apa bolehnya ikut yang lain aja gitu? Nah, kalau itu sih, kalau dari pihak orang tuanya sih nggak ada larangan ya. Yang selama itu kegiatannya positif, dia mereka selalu support gitu. Support aja ya. Tambah ya, yang buat ragu itu kan karena mungkin karena orang tuanya awal belum kenal siapa pelatihnya Iya. ataupun Gimana sih? bagaimana istilahnya kegiatan basket ini, belum kenal yang namanya dunia basket. Tapi kalau seniornya udah jelas ya, udah senior di dunia basket. Kalau untuk seniornya sendiri ngasih arahannya, masukannya gimana nih sama Fadila? Sebenarnya kalau untuk ke Fadilanya sih ya dari selain dari teknik-teknik dasarnya ya, kita juga kan emang dapat arahan dari pelatihnya yang masalah pola segala macam itu, terus juga masalah pelatihan fisiknya sama kerja keras dari pribadinya Dila sendiri sih emang. Kerja keras ya. Justru yang lebih berprestasi malah Fadila. Ya udah seniornya dulu. Iya. Tapi kalau ini masih aktif juga sekarang basket. Kalau aktif bener sih enggak karena emang kegiatan di kalau emang lagi pengen cari keringet lah. Jadi di sela-sela waktu Iya, kesibukannya ya. waktu senggang aja. Di sela-sela waktu senggang. Nah, Fadila sendiri nih, kita udah banyak nih kan kamu sudah cukup lah, lumayan ya kalau untuk di apa ya, untuk dibanggakan untuk kedua orang tua. Nah, kamu ada nggak sih misalnya ada yang belum kamu sempat kasih sama orang tua gitu karena dulu nggak dibolehin dari basket? Ada apa tuh? Ya masih belum bisa juara satu lagi. Emang pengennya apa yang pengen kamu kasih, juara satu itu kan? Iya. Kenapa? Dengan ada apa tuh dengan juara satu? Ya kalau juara satu ya agar kedua orang tua bangga aja. Kalau mereka sendiri ada nggak yang ngasih tau misalnya kamu pengennya kamu tuh jadi apa selain kalau di cita-cita hobinya mungkin? Hobinya Ini hobi atau cita-cita kamu main basket? termasuk hobi. Termasuk hobi. Kalau cita-citanya apa emang? Jadi poluan. Jadi poluan itu emang dari kakek itu diarahin ya tadi. Iya. Oke, jadi kalau kamu sendiri memang pengennya jadi seorang poluan. Ya salah satunya cara menggapainya dengan ikut basket. Ya. Oke, emang ada hubungannya? Ya ada. Apa? Ukur tinggi. Ukur tinggi. Emang basket itu bikin tinggi ya? Bisa. Bisa. Oke, jadi basket itu bikin tinggi. Bisa. Kalau gitu aku ikut basket sekarang ya. Boleh. Biar lebih tinggi lagi. Oke, jadi nanti kita lanjut lagi ke segmen-segmen berikutnya. Nanti kita have fun aja. Kamu tidak perlu tegang. Mungkin kamu mau minum dulu atau mau lari-lari jingkrakan dulu boleh ya. Jangan kemana-mana pemirsa. Nanti kita balik lagi di segmen 3 sama Fadila tentunya. Oke, kita balik lagi di Sadar Junior. Nah, sekarang kita udah masuk ke segmen 3. Jadi kalau di segmen ini kita mau lihat. Nah, ini katanya mereka berdua punya hobi yang sama-sama atlet basket. Satunya mantan. Satunya mantan. Kalau satunya mantan tapi masih aktif ya? Iya, masih aktif. Tapi kalau satunya masih jadi atlet. Kita lihat di sini kira-kira siapa nih yang paling cepat atau kita mau tahu juga ketangkasan dari masing-masing tangannya. Gitu. Kalau dulu mungkin, kalau sekarang latihannya jarang-jarang ya. Jarang. Tapi kalau ini masih everyday kayaknya latihannya. Kita lihat kalah nggak nih kamu? Kamu sama seniornya dulu kalah nggak? Kalau kamu anggap dia apa nih? Senior apa om? Om. Tapi kalau di lapangan? Kalau di lapangan Senior. Senior. Oke. Udah banyak ilmunya yang kamu ambil dari ini? Lumayan. Ilmu apa aja tuh? Ilmu ngeles? Ilmu kudu. Ilmu kudu. Atau ilmu yang mana nih ya? Yang udah banyak kayaknya kamu serap gitu. Ya, iya. Yang yang penting latihannya bisa gesit gitu. Jadi teknik-tekniknya kamu pelajari semua. Lebih ke fisik ya. Lebih ke pertahanan fisik. Ini omnya agak kacau ya ngajarin. Perempuan kamu apa diajarin yang tapi nggak apa-apa sih harus disesuaikan itu ya. dengan cita-cita dia poluan kan. Iya, karena itu juga nanti harus tahan banting. Iya. Harus tahan juga fisik. Oke, jadi kalau di sini kita mau sedikit agak games ya. Jadi gamesnya seperti ini ya. Kita mau main-main. Nah, jadi nanti aku punya beberapa pertanyaan ya. Jadi aku punya beberapa pertanyaan.
Nanti yang tahu jawabannya harus jawab, tapi pertanyaannya itu bisa dari dalam negeri, luar negeri, atau mungkin dari mana-mana bisa ya. Nah, terus peraturannya adalah tangannya harus di samping kanan kiri dulu. Oke, maju sedikit boleh? Oke, biasanya kalau anak basket tuh sama-sama ada salamnya gitu. Boleh salaman dulu biar nggak terlalu tegang. Oke, gimana mau salaman dulu? Salam misalnya dari klub B gitu. Gimana? Ulang. Emang gitu ya, salaman sejenis maksudnya dalam klub basket juga ya. Oke, dulu udah lama nggak ini? Sempet lama ya. Nah, sekarang kamu nostalgia lagi. Jadi nanti pertanyaannya akan aku sebutkan, terus kalau misalnya tahu jawabannya langsung jawab, tapi harus sebutan dulu ya. Rebutannya apa? Rebutan buah yang ini. Iya, tahu nggak buahnya apa? Tahu. Buah markisa. Buah markisa. Kamu jangan dibocorkan kalau itu buah markisa. Ini orang nggak ada yang tahu buah markisa. Oke deh, kalau gitu sekarang udah siap ya? Mau tarik nafas dulu? Tahan sampai besok. Oke, sudah siap. Jadi pertanyaannya adalah jangan deket-deket ya sama jauh-jauhan. Terus yang pertama, di Sumatera terdapat kerajaan Sriwijaya. Sabar. Abad keberapa kerajaan Buddha ini berdiri? Berapa? Abad ke-12. Ke-12? Salah. Kamu mau coba jawab? Gak tahu. Oke, lanjut lagi ya. Salah, bukan abad ke-12. Mungkin kita bisa pemanasan ya. Pemanasan. Gak apa-apa, nanti mungkin bisa dicoba lagi ya. Nah, selanjutnya adalah sebutkan pusat pemerintahan kerajaan di Sriwijaya. Salah. Iya, apa? Palembang. Cakep. Oke, satu poin ya. Nah, jadi di sini juga ada poinnya. Jadi misalnya nanti jawabnya banyak-banyakan siapa, banyakan kamu apa banyakan seniornya, dia dapat poin. Dan unggul dong pasti menang. Kamu masa lemes banget sih? Yang masih aktif kan kamu sekarang. Kok masih lemes-lemes gini? Kenapa? Kurang minum kamu ya. Tapi tadi minum kan? Sempat minum kan? Oke. Jadi mungkin nanti habis segmen selanjutnya boleh minum dulu ya biar semangat lagi. Jadi kasih nih ya 1 poin. Oke, 1 poin untuk seniornya. Tangan ya. Lanjut ya. Selanjutnya, selain Sumatera Selatan, Lampung juga disebut-sebut terdapat beberapa kerajaan. Nah, pertanyaannya, sebutkan salah satu kerajaan yang ada di Lampung. Emang ada jawabannya di atas? Ayo, aduh, ini kayaknya baru ini ujian lisan ini. Ayo, tahu? Ada nggak? Ada yang tahu? Nggak ada? Oke. Pas, oke. Pas ya. Jadi keduanya kayaknya kira tahu. Oke deh, kalau gitu gak apa-apa. Nanti kita taruh di belakang lagi deh. Masih banyak kok pertanyaannya ya. Salah satunya yang ketiga adalah apalagi ya? Oke, ini kayaknya mungkin tahu nih dua-duanya. Kasihlah. Lempar tangkap dengan kedua tangan disebut sabar. Saya belum selesai. Ini nggak bisa ini, tidak masuk. Ada kan peraturannya juga kalau belum waktunya sudah mulai depet gitu kan dari wasit ya. Jadi salah satunya apa pertanyaannya? Oh ya, lempar tangkap dengan kedua tangan disebut chest pass ya. Chest pass ya. Lalu disebut apakah lempar tangkap dengan satu tangan? Oke, kamu kalah tuh. Ayo, kamu udah cepet-cepet sampai nggak tahu jawabannya. Kamu memalukan senior kamu. Ayo, apa jawabannya? TikTok. Oke, apa? Ayo. Aku lempar nih. Lempar. Silakan seniornya mau jawab. Baseball pass. Aduh. Udah berapa lama sih emang di basket? Pantes tahu jawabannya. Oke, jadi 1 poin lagi untuk senior kamu ya. Oke, 2-0. Aduh, kamu gimana sih? Kenapa? Mungkin mau share-share dulu atau mungkin mau tarik nafas lagi, mau pemanasan dulu lagi. Kalau masuk sempit tempatnya. Oh, butuh tempat yang lebar ya? Iya. Oke, nanti di video studionya biar sama pemanasan. Kasih lagi ya, berarti 2-0 ya. Aduh, sedih banget sih. Gimana? Lanjut ya. Selanjutnya, dalam olahraga basket dikenal dengan istilah chest pass. Tadi ya, sudah. Terus, pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan chest pass?
Vespas adalah lempar dan tangkap dengan dua tangan. Lempar, tangkap dengan kedua tangan. Bilang terima kasih sama pelatih. Oke, kamu benar. Jadi kamu dapat 1 poin ya. Oke, 2-1 ya. Gak Iya. apa-apa. Masih ada pertanyaan yang selanjutnya. Jadi masih bisa kejar poin ya. Waktunya juga mungkin masih ada. Lanjut ya. Apa ya? Sebutkan nama lain kerajaan Kediri Jawa Timur. Sakit ya. Aku sebenarnya karena terlalu ini kayaknya sakit ya tadi meja ya. Apa sih? Kediri Jawa Timur ya. Kediri Jawa Timur. Ayo. Iya benar. Aku kasih clue-nya deh, depannya itu hurufnya P. Panjala ya. Panjala atau Panjahitan. Itu harga ya, Panjala ya. bukan A kayaknya. Ayo. Masih mau coba? Panjalu. Iya. Kalau deh aku akan lempar aja ke kamu ya, nggak apa-apa. Kamu mikirnya aduh. Oke, apa-apa aku kasih lempar ke kamu. Jadi poinnya seri ya. Oke, Sama poinnya seri, nggak apa-apa. Panjalu. Panjalu, ya betul. Tapi ini aku paling nggak suka kalau ada yang seri-seri gini. Ini harus ada yang kalah. Lanjut ya kalau gitu. Di manakah letak benteng Fort Marlborough? Bengkulu. Cakep. Gak bisa jawab gue. Aku langsung udah kebakaran nih. Tapi tahu jawabnya. Tahu. Kamu kalah cepet ya. Emang kan harusnya Mungkin gagal fokus. karena kurang minum itu tadi ya. Aduh. Oke, selanjutnya. Sebutkan pemain basket yang pernah membawa Chicago Bulls. Sabar. Aku lagi baca ini namanya. Terlalu semangat, siapa? Aduh, sudah nggak mau kalah banget. Oke, sabar. Dengarkan pertanyaannya pelan-pelan, habis itu baru dijawab ya. Sebutkan pemain basket yang pernah membawa Chicago Bulls meraih 6 kali menjuarai NBA. Siapa? Ayo siapa ini? Saya dua. Saya nggak mau taruh lagi. Sekali lagi ya, tangannya agak mikir dulu. Oke. Oke, nah boleh mungkin cari ancang-ancang strategi. Jadi perdengarkan pertanyaannya. Sebutkan pemain basket yang pernah membawa Chicago Bulls meraih 6 kali menjuarai NBA. Michael Jordan. Kenapa kamu nggak terima kalau Oke, jawabannya benar Michael Jordan. Sempat salah satu fansnya juga atau sempat ya salah satu fansnya juga. Kalau di Indonesia siapa sih pemain basket yang mungkin jadi panutan? Ada? Dari Indonesia sih siapa ya? Ada. Iya nggak tahu sebenarnya itu kamu. Tapi ada ya salah satu ya juga yang di Indonesia yang itu jadi apa namanya? Oke. Kalau kamu ada? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kalau mungkin di Lampung salah satu atlet jadi apa ya fans kamu atau idola kamu? Ada siapa? Pelatih. Pelatih aku Bang Ardi. Tapi ada ya di masing-masing. Oke, jadi aku mau sebutin dulu sekarang skornya. Ternyata kamu hanya dapat 2 poin. Aduh, sayang sekali ya, masih banyak lagi. Terus kalau seniornya dapat 5 poin. Kamu kasih kita tahu bilang keluarga sedikit. Oke, kita jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi ke segmen 4. Oke, kita balik lagi di senior junior. Nah, sekarang kita udah masuk ke segmen 4. Dimana kalau di segmen ini, tadi kan segmen 3 kita udah lihat ketangkasan kedua tangan dari masing-masing narasumber. Nah, sekarang kita mau tahu untuk ketangkasan pikiran nih. Jadi, gimana nih untuk pengetahuannya kira-kira siapa nih yang lebih unggul, seniornya atau juniornya, nanti kita lihat sama-sama ya. Nah, jadi nanti di segmen ini aturannya seperti ini. Nanti akan ada beberapa gambar. Jadi nanti gambar-gambar itu akan muncul di monitor. Nah, kelihatan ya? Oke, sudah kelihatan. Nah, nanti aku mau tanya dari masing-masing nih. Misalnya aku mau tanya ke Fadila dulu. Ini tentang apa sih, kamu bisa ceritakan setahu kamu tentang gambar yang ada di foto itu. Oke? Paham? Paham. Gitu juga sebaliknya ya, senior. Oke, aku manggil senior deh boleh. Nah, gimana nih? Oke, sudah siap ya? Nah, udah muncul kayaknya. Kalau gitu aku yang pertama boleh ke seniornya dulu ya. Nih, masalahnya kayaknya sejarah-sejarah zaman kecil dulu ini kayaknya. Gambar ini. Boleh senior bisa dijelaskan nih gambar apa sih? Kayak gambar buah ya. Seperti Seperti gambar buah ciplukan atau ciplukan. Oke,
bukan atau adalah nama jenis buah kecil ya, yang masak tertutup. Dan di beberapa daerah sih buah ini dinamakan sebagai buah cecenet. Agak lucu ya. Cecenet, terus ada nyur-nyuran juga di beberapa daerah lain juga ya. ada kayak. Terus ada juga kayak kopok-kopokan. Kalau orang Jawa mungkin agak ngerti tuh kopok-kopokan karena mungkin kan agak-agak kopong Iya, gitu ya. iya. Jadi ringan banget apa Kalau namanya? kopok-kopokan. Jadi buahnya tuh agak ringan, nggak terlalu berat, matangnya di dalam. Matang di Ini dalam. biasanya kalau aku sih zaman kecil dulu pernah nih kayaknya main-main karena apa ya? Sering banyak juga Biasanya di dulu daerah tuh perkampungan. ada juga kalau misalnya buah-buahnya tuh dipakai untuk main cap-capan. Cap-capan itu apa ya? Timpuk-timpukan itu. Oh, timpuk-timpukan. Lucu ya. Permainannya unik-unik, cap-capan sih, tapi ternyata itu apa namanya kayak sejenis lempar-lemparan gitu ya, ditimpuk-timpuk. Oke, namanya apa di perkampungan banyak banget tuh. Sekarang juga mungkin masih ada. Oke, next apa lagi nih? Oh, ini juga salah satu buah yang familiar juga. Aku juga suka ini rasanya. Kamu boleh ceritakan? Tahu apa sih kamu? Tahu nggak? Tahu. Itu buah delima. Buah delima. Delima Di 5, di 6, di 7, 8. delima yang tumbuh 5 sampai 8 meter. Apa nih itu? Pohonnya? Iya. Pohonnya tingginya 5 sampai 8 meter. Oh, oke, tinggi juga ya. Terus? Tanaman ini diperkirakan berasal dari Irian. Oke, terus tahu lagi mungkin rasanya, kamu tahu warnanya, tahu nggak ada apa aja? Pernah makan? Nah, Pernah makan. Rasanya gimana tuh? asam kecut-kecut gitu. Kecut ya, kayak bau kan? Kayak bau badan ya, aduh. Enggak, kecut-kecut sedap. Iya, kecut-kecut. Kalau bau dari kan mungkin agak bau-bau ya, tapi agak nikmat ya. Tapi ini rasanya masam, terus mungkin agak sedikit. Ya itu tadi bener sih agak asam sepet mungkin ya. Oke, kalau ini kandungannya tahu nggak? Ini juga salah satu buah yang banyak banget kandungannya. Jadi dia ini vitaminnya ada, terus apa lagi ya kalau nggak salah. Apa ya, pokoknya banyak deh kandungannya dalam buah ini, juga sebagai obat juga ya, terkenal juga. Saya tahu nih kandungan dari buah delima ini banyak tuh, kayaknya orang-orang sering pakai buah ini sebagai obat salah satunya. Untuk lebih ke vitamin ya, banyak mengandung vitamin C. Oke, iya. Malah lebih banyak ya dianjurkan juga untuk makan buah ini. Oke, next, selain delima ada lagi apa nih? Oh, sekarang kita masih ngomongin soal buah-buahan. Oke, boleh seniornya? Sejenis buah Feoja ya. Feoja. Feoja ini ya buah-buahan sejenis jambu biji, jambu biji kecil lah ya. Oke. Oh iya, tapi bentuknya nggak kayak ini ya, apa bijinya tidak nggak kayak jambu biji pada umumnya Dia ya? lebih mirip ke rasa buahnya ini segar, seperti rasa buah nanas. Oke, jadi perpaduan antara buah nanas dan Iya. jambu. Jadi nggak perlu di jus, makan buah ini aja ya, makan buah Feoja. Oke, lanjut deh kalau gitu. Apalagi nih? Ini aku boleh. Kamu? Ini buah apa ini? Gandaria. Gandaria. Oke, buah Gandaria. Berasal dari Indonesia, Kepulauan Indonesia dan Malaysia. Oke, dari Indonesia semua ya. Tapi kayaknya juga dibudidayakan juga Di tapi Sumatera. Iya, Sumatera. Dan di negara Thailand. Iya, di negara tetangga di Thailand ya. Oke. Kamu udah pernah coba buah ini? Belum. Mungkin rasanya sedikit-sedikit asam-asam juga sih. Asam-asam. Kayaknya sih kalau nggak salah. Nggak Karena waktu itu- kecut-kecut ya? Iya, nggak kecut ya. Oke, next apa lagi nih selain buah Gandaria? Buah lagi. Oh iya. Seperti buah Apa ini senior? buah mimba ya. Mimba. Tanaman yang sejenis tanaman perdu. Ini kayak setahu saya sih ya. Ini asalnya dari daerah Hindustani. Hindustani, daerah Pradesh Pradesh di ya, India. kalau nggak salah. Pradesh di India, terus juga. Nah, buah ini pertama kali ditanam di Indonesia itu sekitaran tahun 1500. Oke, sudah Masehi ya? Sudah masih. Sudah Masehi ya. 1500 Tahun pada waktu 1500. itu. Kurang Itu lebih lah. sangat Lama. Nah, Iya, saya benar. juga Belum ada kita belum ya. ada Oke, jadi sejarahnya mengatakan gitu. sejarahnya mengatakan demikian karena mungkin memang udah cukup lama banget
Tapi ya itu tadi mungkin karena memang dari luar negeri, namanya mungkin masih menggunakan nama daerah misalnya ya, nama dari asal dari India, Mimba, ala seperti ya di India sana. Oke, next apa lagi nih buah ini? Ini buah apa lagi? Warnanya merah, menggoda banget tuh kayaknya, di hijau-hijau, di apa di antara hijau-hijau maksudnya merah sendiri. Apa nih? Tadi lah. Kalau nggak salah buah jeruk kingkit. Kincit, oke, jeruk kincit ya. Malah itu mahkota dewa. Oh, hampir mirip ya. Hampir mirip. Hampir mirip juga, buah kingkit. Iya juga ya. Tapi nggak kayak jeruk ya. Iya. Beda banget nih. Coba kamu tahu nggak seperti apa nih? Tahu? Berasal dari Malaysia yang tersebar di Samudra Pasifik. Oh, di daerah sekitar Samudra Pasifik ya. Kamu pernah coba nggak rasanya? Belum, tapi pernah dijelasin. Oh, pernah dijelasin. Oh, ada masuk ke pelajaran. Gimana? Ngejelasinnya gimana guru? Ya, tentang flora. Oh, tentang flora. Jadi salah satunya juga Iya. ya. Oke. Jadi Flora, setahu apa nih kamu tentang buah ini? Ya, Salah satunya tadi dari Ada Samudra Pasifik. Samudra Pasifik. Terus mungkin untuk tumbuhnya banyak, satu tangkai itu isinya banyak gitu. benar. Oke, jadi lebih dari sekitar 5 ya. Iya. Buahnya. Oke, next apa lagi nih? Apa ini? Aduh, nggak ngerti sih. Mungil kayak kecil. Senior boleh jelaskan nih? Salah. Oh, jernang ya. Jernang. 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 Sejenis rotan ya, satu spesies rotan ya. Oh, oke. Boleh. Buah jernang Jadi, juga manfaatnya juga sebagai biasanya untuk obat-obat tradisional. Obat-obat tradisional terus dipakai juga untuk bahan Pewarna, ya. sama untuk pengobatan dupa juga ya. Oke, ya salah satunya karena memang manfaatnya banyak juga, Manfaatnya, sering ya. digunakan juga mungkin untuk sebagai campuran apa tadi salah satunya dupa. Oke, ya, benar. Karena memang warnanya agak mirip sih sebenarnya. Mungkin aromanya hampir sama ya. Aromanya juga hampir sama dengan bau sejenis dupa gitu. Aroma, Karena memang iya. untuk campurannya dan sebagai obat tradisional Bahan juga. pembuatannya juga ya. Bagus. Next apa lagi nih? Oke, ini apa? Seperti prasasti kayaknya. Iya. Seperti prasasti. Aku boleh ke Fadila, kamu tahu nggak ini tempat apa? Batu ini kalau nggak salah ya. Boleh? Boleh. Prasasti adalah Prasasti Palas ya. bersejarah ya, ada Betul. di Lampung. Peninggalan sejarah Sriwijaya kalau nggak salah dulu ini ya. Jadi ini masih ada di Lampung dan situsnya tuh bentuk kayak batu tulis. Oke ya. Jadi kayaknya dua-duanya Di boleh nih. Lampung Selatan, Iya, ya. di Lampung Selatan ya lebih tepatnya. Mungkin kalau misalnya kita bisa berkunjung ke sana nanti kita lihat sendiri. Boleh. Salah satu destinasi wisata juga ya. Iya, ya, di Lampung khususnya. Nah, mungkin aku udah bisa lihat, mungkin pemirsa di rumah juga bisa lihat nih. Kayaknya dua-duanya sama-sama punya wawasan yang cukup tinggi ya. Tapi kita coba lagi nanti di segmen 5. Jangan kemana-mana pemirsa. Oke pemirsa, balik lagi di Senior Junior. Nah sekarang kita udah masuk ke segmen yang terakhir, di segmen 5. Jadi di segmen ini nanti kita bakalan lihat kira-kira kalau atlet bacain berita bisa nggak sih sebenarnya. Kita lihat aja nanti ya. Nah di sini mereka akan kita tantang untuk bacain berita. Jadi nanti masing-masing akan bawaan satu berita. Nah jadi aku mau tanya dulu sekarang, Fadila siapa tadi namanya? Aprilia. Fadila. Oke, bentar lagi mau ulang tahun dong ya. Bulan depan sih. Yang keberapa? Ke 15. Ke 15 tahun. Oke, jadi aku mau doain dulu semoga nanti lebih lebih banyak lagi prestasinya ya. Amin. Amin. Udah siap belum nih? Udah mau baca berita? Oke, udah mau jadi seorang presenter? Siap belum? Siap ya. Oke, itu seniornya ready juga ya? Siap. Oke, kita mau coba nanti. Aku mau ke Fadila dulu boleh ya? Kita tukeran kamu bacanya di sini. Boleh? Boleh, silakan. Boleh. Oke, udah dia. Silakan dibaca. Selamat sore Permisa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program Senior dan Junior Seju. Pemirsa, sore ini kami akan menengahi informasi pariwisata Bandar Lampung. Oke. Baik pemirsa, saya Fadila, inilah Seju selengkapnya. Kota Bandar Lampung menambah wawasan rekreasi, yaitu Taman Wisata Cibiah. Taman ini menyuguhkan keindahan alam semesta, kolam pemandian dengan sumber air
pegunungan atau lokasi ini cocok sebagai wisata alternatif keluarga. Taman wisata alam berada di kawasan Gunung Mas atau Kelurahan Batu Putu, Kota Bandar Lampung. Lokasinya mudah terjangkau dan dekat dengan pusat kota. Kolam pemandian Taman Cibia jauh lebih menyegarkan karena sumber air pegunungan mengalir tiada henti. Pemirsa, demikian informasi yang saya sampaikan kali ini. Saya Fadila mewakili kru yang bertugas untuk diri atau sampai berjumpa pada sejus berikutnya di jam yang sama. Selamat sore dan sampai jumpa. Oke, selamat sore dan sampai jumpa. Kita tukeran lagi ya. Oke, sebelumnya udah pernah belum ada ikut-ikut event baca berita gitu? Udah. Oh, berarti sudah tahu dong ya. Tertarik nggak di dunia broadcast? Kurang tertarik di dunia broadcast. Kenapa? Nggak menantang? Ya. Nggak mau ya. Jadi kayaknya dunia gini-gini aja gitu ya. Tapi di balik itu kan banyak lagi ya. Mungkin kamu memasukkannya di dunia apa gitu. Jadi ya oke. Tekuni aja ya basketnya. Siapa tahu nanti bisa go internasional. Amin. Oke, untuk seniornya udah siap nih? Siap. Siap ya. Boleh dicoba sekarang. Tukeran dulu deh kalau gitu. Oke. Cukup. Sudah ready? Silakan dibawakan. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program Senior dan Junior Seju. Pemirsa, sore ini kami akan menengahkan informasi tentang seni ukir Lampung, mulai dikenal. Baik pemirsa, saya Ardi, inilah Seju selengkapnya. Seni ukir Lampung kini mulai dikenal, tidak hanya di dalam negeri tapi juga luar negeri. Kerajinan ukir kayu bermotif khas Lampung ini pun beragam, mulai dari souvenir, gantungan kunci, hingga komponen bangunan rumah. Di bawah tangan kreatif Agus Suprayogo, 6 pekerjanya mengolah bahan baku berupa kayu gelondongan menjadi kerajinan bernilai tinggi. Kayu yang digunakan dalam seni ukir Lampung ini biasanya menggunakan kayu jati. Kayu ini dipilih karena memiliki daya tahan yang sangat kuat. Baiklah pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Saya Ardi mewakili kru yang bertugas untuk undur diri. Sampai jumpa pada Seju berikutnya di jam yang sama. Selamat sore dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke. Kita bakar dulu. Kayaknya udah fasih ya. Udah fasih banget. udah lihai kayaknya. Memang sebelumnya udah pernah punya pengalaman untuk dunia broadcast? Udah pernah coba mungkin? Belum sih. Belum. Tapi memang kayaknya Improvisasi. karena memang mungkin sering ya berinteraksi orang yang banyak, jadi udah kayaknya enak nih di depan kamera, udah santai gitu ya. Oke, jadi semoga nanti untuk kedepannya kamu apa ya, kalau selain cita-cita jadi polwan, semoga tetap tercapai apapun yang mau kamu ingin capai. Emang Amin. targetnya apa sih? Kan lulus SMA tuh, lulus SMA dengan nilai berapa nih? Kalau aku boleh tahu target kamu? Pengen ya? Pengen ya nilai tertinggi. 90. Amin ya, kita doain bareng-bareng, semoga siapapun semua yang nonton hari ini ya kamu dan ngedoain kamu. Amin. Ya, maunya gitu. Mau kasih hadiah untuk bunda dan ayahnya? Oke, hadiahnya nilai tertinggi untuk Kun. Iya. Bisa janji? Insya Allah. Insya Allah. Yang penting usaha terus ya. Iya. Usaha terus, belajar terus, tidak henti. Yang penting kamu semangat, semuanya harus bisa kamu capai. Salah satunya itu tadi ya, target kejar untuk nilai UN. Paling suka emangnya pelajaran apa? Paling suka pelajaran IPA. IPA. Oke, boleh tuh, kayaknya IPA harus 90 ya. Bisa? Amin. Amin. Insya Allah. Kalau untuk sebagai orang yang salah satunya juga dekat dengan Fadila, sebenarnya apa sih yang pengen yang pengen diraih oleh Fadila kalau dari supporternya nih? Sebenarnya sih supportnya sih nggak cuman berprestasi di bidang olahraga aja, tapi juga di pendidikan sampai ke ya jenjang yang berikutnya lah. Kalau bisa sih ya prestasi-prestasi yang diraih juga bukan cuman di olahraga, terus ya bisa juga di dunia pendidikan. Itu aja. Dan satu lagi sih ya tetap semangat aja, selalu semangat untuk tetap semangat, selalu semangat, terus semangat. Iya. Tadi dari orang yang dekat juga sama kamu ingin mungkin sama teman-teman yang lain nih di rumah yang dibilang terima kasih atau mungkin sama mama?
support orang yang paling dekat sama kamu di rumah siapa? Ayah atau bunda? Bunda. Bunda. Ada yang mungkin kamu mau sampaikan buat bunda? Yang hari ini nggak bisa. Lagi. Nggak apa-apa. Ngadap kamera. Makasih bunda udah support aku selama ini. Makasih Bunda sudah support Dila selama ini. Semoga Dila menjadi anak yang bisa ngejar cita-citanya. Bisa ngejar cita-cita. Kalau bunda memang pengennya jadi seorang apa? Enggak kok, dari kakek. Oh, maksudnya kalau bunda sendiri apa pengen? Dokter. Dokter. Oh, kalau bunda malah pengennya jadi seorang dokter. Iya. Kamu mau jadi dokter? Enggak. Kenapa kok nggak mau? Susah. Susah? Masa sih? Kan nggak ada yang nggak mungkin. Iya sih kalau kita belum cobanya. Nah, itu tahu. Mungkin mau berubah pikiran, kayaknya murni nih dari bunda aja gitu cita-cita. Memang berat kan? Semuanya juga pasti. Kamu juga awalnya nggak bisa kan main basket? Enggak. Tapi ada kerja keras kan? Iya enggak. Ada kerja keras dan ada kemauan dari kamu. Dan kamu akhirnya sampai sekarang malah udah bawa beberapa piala tuh di rumah. Iya. Makasih bunda, supportnya juga ya. Iya. Oke, jadi support dari bunda, support dari keluarga, teman-teman, semuanya ya. Kalau di rumah mungkin apa ya, selain dekat dengan bunda, tapi pasti ayah juga selalu support ya. Ayah support, bunda support, semua orang juga support. Oke, bunda jangan ganti channel untuk lain hari. Jadi tonton terus untuk Seju Senin sampai Jumat jam 3 sore. Dan mungkin ini bisa menjadi tontonan yang inspiratif untuk keluarga semuanya, khususnya di kampung. See you and bye-bye. See you.